Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Dua sahabat hamil dan melahirkan pada saat yang sama. Setelah 4 tahun, kedua anak tumbuh seperti anak kembar. Ternyata mereka memiliki ayah yang sama. Apa yang terjadi? Setelah dua wanita yang bersahabat melahirkan seorang anak pada saat yang sama, beberapa tahun berlalu, tetapi penampilan kedua bayi itu menjadi semakin mirip. Setelah tes paternitas, ternyata mereka memiliki ayah yang sama. Apa yang harus mereka lakukan? Xiao Mei dan Xiao Li yang dulunya adalah teman saat kuliah, bekerja di kota yang sama setelah lulus. Mereka masing-masing menikah. Mereka membeli rumah di lingkungan yang sama dan menjadi tetangga. Kedua sahabat ini bertemu hampir setiap hari, entah itu berbelanja bersama atau pergi mendaki gunung atau jalan-jalan bersama sebagai sebuah keluarga. Segera setelah menikah, Xiao Mei melahirkan seorang anak laki-laki dan sangat bahagia. Di sisi lain, Xiao Li belum hamil. Xiao Li dan suaminya pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Setelah hasilnya keluar, pasangan itu tercengang. Ternyata suami Xiao Li memiliki masalah fisik, mengatakan bahwa sperma langka dan hampir tidak mungkin untuk memiliki anak. Setelah periode siksaan mental, pasangan itu memutuskan untuk pergi ke rumah sakit untuk inseminasi buatan atau bayi tabung, dan Xiao Li akhirnya berhasil hamil. Secara kebetulan Xiao Mei juga hamil lagi saat ini dan tanggal kelahirannya sama. Alhasil, kedua sahabat karib itu sering ke rumah sakit untuk memeriksa bersama. Mereka saling menjaga, mengobrol, dan mereka bahagia. Setelah kedua anak itu lahir dengan selamat, mereka semua perempuan, dan kedua keluarga itu sangat bahagia. Mereka sering membawa anak-anaknya untuk saling mengunjungi. Hubungan antara kedua keluarga menjadi lebih baik. Waktu berlalu dengan damai. 4 tahun kemudian sesuatu terjadi tiba-tiba yang membuat semua orang tiba-tiba merasakan kebingungan di hati mereka. Suatu hari mereka bersama suami mereka dan mengajak putrinya jalan-jalan di perumahan bersama. Kedua gadis kecil itu kira-kira seumuran. Dan mereka berdua memakai topi dan mereka berdua mengenakan gaun biru hari itu. Dan mereka bermain skateboard bersama. Ada seorang nenek tua yang baru saja datang ke komunitas untuk membantu putrinya dengan cucunya dan bercanda dengan gembira. Dua gadis kecil ini sangat lucu. Apakah mereka kembar? Ini terlihat sangat mirip. Dia tidak bermaksud demikian. Ketika dua sahabat dan suami mendengarnya, dalam hatinya mereka juga merasa bingung. Kenyataannya mereka pernah merasakan hal ini sebelumnya. Putri dari keduanya terlihat agak mirip, tapi mereka tidak memikirkannya di dalam hatinya. Sekarang setelah mendengarkan kata-kata nenek tua itu dan melihat kedua gadis kecil itu, mereka benar-benar terlihat semakin mirip. Kali ini mereka tidak mau memikirkan apa-apa lagi dan buru-buru memeluk putri mereka dan pulang. Selama beberapa hari berikutnya, kedua keluarga itu disibukkan dengan masalah ini. Melihat lebih dekat pada penampilan putrinya, Putri Xiao Mei, seiring bertambahnya usia, menjadi lebih dan lebih seperti suaminya. Itu dapat dimengerti. Tapi Putri Xiao Li menjadi semakin hari seperti suami Xiao Mei. Ada apa? Masalah ini seperti awan gelap menggantung di atas kepala kedua keluarga, dan perasaan depresi semakin menggelayuti dua pasangan itu. Pada akhirnya kedua keluarga itu tidak tahan lagi, sehingga mereka membuat janji untuk melakukan tes paternitas bersama.
Setelah hasilnya keluar, itu bahkan lebih mengejutkan. Putri Xiao Mei memang anak dari suami Xiao Mei, dan yang mengherankan, Putri Xiao Li juga anak dari suami Xiao Mei. Suami Xiao Li hampir saja bertengkar dengan suami Xiao Mei di tempat. Setelah kembali, kedua pasangan menutup pintu mereka dan bertengkar hebat di rumah masing-masing. Pada akhirnya suami Xiao Mei berkata, "Tolong berhenti berdebat. Saya ingat, saya pergi ke rumah sakit untuk menyumbangkan sperma sebelumnya. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa pergi ke rumah sakit untuk memeriksa catatan." Setelah itu saya tidak tahu apakah ada yang percaya dengan penjelasan ini. Bagaimanapun mereka memutuskan persahabatan mereka dan tidak pernah berkomunikasi lagi. Kemudian Xiao Li dan suaminya berganti pekerjaan dan pindah ke kota lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.